Saya berbudidaya jamur tiram, modal saya itu 0 rupiah, gen. Beneran itu 0 rupiah. Cuman ini yang ilmu yang saya dapatkan sih yang sangat bermanfaat sekali. Saya itu dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. So, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang budidaya jamur tiram itu tanpa menggunakan kumbung. Apakah bisa, Mas, berbudidaya jamur tiram itu tanpa menggunakan kumbung, Mas? Bisa. Jadi ini untuk pemula-pemula yang baru terjun di dalam maksudnya yang mau berbudidaya jamur tiram yang tidak memiliki kumbung. Jadi di sini saya akan memberikan ilmunya kepada sahabat-sahabat jamur khususnya di seluruh Indonesia. Soalnya saya ini tekankan lagi, jangan dikendorkan semangat Anda itu cuman gara-gara kumbung, gen. Cuman gara-gara rumah jamur tiram Anda. Jangan dikendorkan karena itu. Karena memang saya paham sih, untuk pemula yang baru terjun di dalam dunia jamur tiram, cuman yang difikirkan tuh cuman ada 2 faktor. Saya memang nyadari, kalau dulu awal saya itu masih sekolah di SMK, itu saya memang yang dipikirkan 2 faktor ini. Yang pertama itu modal, terus yang kedua adalah tempat. Itu yang memang difikirkan sejak dulu itu. Saya pahami. Lah, jadi Anda itu jangan dikendorkan dengan 2 faktor ini, gen. Masih banyak jalan untuk menuju kesuksesan, itu banyak. Bukan cuma 2 faktor ini aja jalannya itu, gen. Jadi di sini saya akan menceritakan, sebelum saya menjelaskan ilmunya, saya menceritakan kepada sahabat-sahabat jamur seperti apa sih perjalanannya saya. Saya awal ngerintis budidaya jamur tiram ini, kumbung saya tuh ada di kamar mandi. Biar Anda itu memiliki gambaran. Biar Anda itu tidak menyangka saya itu punya kumbung besar, langsung besar seperti ini. Terus saya itu punya modal banyak. Biar Anda itu tidak memiliki prasangka seperti itu. Jadi saya itu ngelitis jamur tiram memang dari nol. Kalau Anda tuh masih mendingan ada tempat, kemudian sudah ada kumbung. Saya tuh awal mula ngelitis jamur tiram itu, tempat saya itu, kumbung saya itu di kamar mandi. Dan itu saya backlog itu beli kepada produsen penjual backlog itu, saya beli 5. Itu yang saya teliti, gen. Mungkin Anda tuh tidak akan sabar menunggu itu, saya yakin. Soalnya menunggu 5 backlog itu menunggu sampai benar-benar 1 musim 4 bulan. Jadi ini yang saya teliti itu. Makanya saya berani menyampaikan ilmunya karena itu saya itu suka meneliti, suka eksperimen. Itu yang saya sukai memang dari dulu, suka eksperimen. Kemudian setelah saya itu tahu ilmunya, saya itu tidak langsung punya kumbung, gen. Saya itu masih saya itu kemudian buat di dapur. Ya dapur itu yang saya buat kumbung. Jadi saya ngumpul tempat masak, tempat makan, dan juga tempat produksi backlog. Jadi bisa Anda bayangkan sendiri seperti apa. Dan itu saya ngejalani hampir 1 tahun seperti itu. Sampai backlog saya itu roboh, ya pernah lah, sering kayak gitu itu. Jadi Anda itu jangan membayangkan saya langsung punya kumbung besar seperti yang Anda bayangkan itu sendiri, gen. Jadi saya itu memang tidak mau kesemangatannya saya itu cuma gara-gara tempat. Jadi Anda sebisa mungkin Anda itu harus manfaatkan tempat yang Anda gunakan itu dulu, gen. Jangan langsung besar. Cuman kalau mau langsung besar itu menurut saya itu sudah gampang sekali. Kita tinggal ngenjot aja produksinya. Misalkan per hari bisa kita target 1000 atau 500, ya udah kita tinggal kalkulasi berapa sih backlog yang saya buat dalam 1 bulan. Kita tinggal kalkulasi aja kalau kita mau genjot produksi. Cuman kita harus menghargai proses, gen. Dari proses itu kita tahu sih kayak apa sih pahitnya di jamur tiram itu. Jadi sebisa mungkin Anda itu jangan terpengaruh dengan tempatnya, gen. Kemudian baru setelah saya tuh tahu ilmunya, itu saya tidak langsung
membuat tempat. Saya itu masih ngontrak dapurnya orang yang tidak dipakai. Saya itu ngontrak. Jadi dapurnya orang mungkin kapasitas backlog itu berapa ya? Kurang lebih 4 sampai 5 ribu sih kalau tidak salah. Itu yang saya kontrak. Dan ngontrak itu pun saya itu gimana caranya, saya itu tidak banyak mengeluarkan modal, tapi saya itu harus memiliki kumbung. Jadi sebisa mungkin Anda itu gimana sih membuat kumbung itu seminimal mungkin. Jadi apa ya, menurut saya itu memang diputar beneran sih pola pikirnya itu. Jadi kalau Anda itu cuma memikirkan tempat, Anda itu menurut saya itu salah besar sih. Kalau masih pemula, kecuali Anda sudah partai besar, itu wajib lah. Soalnya itu pengembangan usaha. Kalau partai kecil, coba sih kita belajar yang lebih, yang dari nol aja. Biar Anda itu apa ya, ketika Anda itu gagal, Anda itu tidak apa ya, tidak sangat berat sih yang mau bangun lagi. Jadi sebisa mungkin Anda itu harus jangan terpengaruh dengan tempat. Kemudian yang kedua, saya berbudidaya jamur tiram, modal saya itu 0 rupiah, gen. Beneran itu 0 rupiah. Cuman ini yang ilmu yang saya dapatkan sih yang sangat bermanfaat sekali. Saya itu dikasih ilmunya dulu waktu sekolah masih SMK. Kebetulan sih saya memang SMK-nya pertanian. Masih sekolah, saya tuh sama guru kewirausahaan tuh dikasih ilmu kayak gini. Kamu kalau mau sekolah, kalau kamu mau berbisnis atau menjadi entrepreneur, gimana caranya Anda itu tidak mengeluarkan modal. Saya tuh memikirkan itu minimal kurang lebih 5 tahun kalau tidak salah. Mana ada sih mau berwirausaha itu tanpa modal? Mana ada sih kita mau berbisnis itu tanpa modal? Ternyata setelah saya jalani usahanya, ya dijawab dengan pengalamannya saya sendiri dari PR-nya guru yang diberikan kepada saya itu sendiri, kan. Iya, kan. Jadi cobalah, banyak jalannya pokoknya. Mungkin saya tidak akan ngasihkan tahu kepada sahabat-sahabat jamur, Anda sendiri yang memahami gimana sih caranya kita tuh berbisnis tanpa modal. Itu sudah, menurut saya itu sudah sekarang, apalagi sudah zaman digital sekarang, itu sudah sangat baik sekali. Jadi yang perlu ini saya kasihkan gambaran kepada sahabat-sahabat jamur untuk pemula. Anda itu bebas mau di tempat manapun berbudidaya jamur tiram. Misalkan di rumah sebelahnya Anda itu ada yang kosong, itu aja sudah dimanfaatkan. Mas, gimana caranya sirkulasinya udaranya, Mas? Gimana caranya penyiramannya, Mas? Gimana kalau di tempat plesteran, Mas? Apakah itu juga berpengaruh? Ingat, ini saya kasihkan poinnya kepada sahabat-sahabat jamur. Di jamur tiram itu, gen, yang sangat dibutuhkan bukan masalah tempat atapnya itu asbes, atau bukan masalah tempat dindingnya itu menggunakan tembok atau gimana. Cuman yang perlu Anda perhatikan, poin yang pertama adalah Anda itu harus memperhatikan syarat tumbuhnya jamur tiram. Mau dimanapun ke tempat Anda itu, kalau Anda itu tidak memperhatikan syarat tumbuhnya jamur tiram, jangan harap jamur tiram Anda itu tumbuh normal. Saya yakin itu. Karena kita ini memanipulasi kehidupan habitat aslinya jamur tiram, kan. Makanya jamur tiram itu bisa tumbuh dimanapun, karena kita itu memanipulasi dari syarat tumbuhnya jamur tiram pada aslinya itu sendiri. Jadi Anda yang harus perhatikan kelembapan, kemudian sirkulasi, intensitas cahaya. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan di dalam dunia jamur tiram. Kalau Anda tidak memperhatikan hal syarat tumbuhnya jamur tiram, jangan harap tumbuhnya jamur tiram Anda itu akan normal. Biasanya tuh yang sering dikeluhkan sih kepada saya itu, kalau di jamur tiram ini, Mas, kenapa Mas jamur tiram saya tuh kok menguning? Mas, kenapa jamur tiram saya kok layu, Mas? Mas, kenapa jamur tiram saya kok tidak mudah untuk tumbuh atau tidak mudah keluar pintilnya lagi? Ya karena Anda itu tidak memperhatikan syarat tumbuhnya. Coba Anda itu memperhatikan syarat tumbuhnya, insya Allah jamur tiram Anda itu akan normal pertumbuhannya, kan. Jadi sebisa mungkin Anda itu yang harus diperhatikan syarat tumbuhnya itu sendiri, kan. Jadi mungkin ya ini sekalian sih menjawab dari pertanyaan. Mungkin ini ada, ya semoga sih dia tuh lihat channel ini ada sahabat jamur yang ada dari Aceh yang selalu menanyakan kepada saya tentang berbisnis jamur tiram itu seperti apa, kemudian apa yang perlu Anda perhatikan.
yang perlu diperhatikan kalau kita di Kumbung adalah syarat tumbuhnya jamur tiram itu aja Gen, yang perlu apakah nutrisi itu perlu Mas, tambah nutrisi? Nanti itu sudah saya akan kasih bocoran kepada sahabat-sahabat jamur. Dan Anda tuh menggunakan nutrisi apa Mas? Biasanya seperti ini pertanyaannya. Udah, ini di lain konten aja sudah, soalnya ini sudah jamnya saya tuh bekerja, jadi ini saya sempatkan, ini ada waktu 10 menit, jadi saya sempatkan untuk buat konten atau buat video, karena saya tidak bisa membalas WA atau komentar dari sahabat-sahabat jamur. Jadi saya buatkan kontennya aja ya, semoga video ini bisa membantu Anda pemula yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram Gen. Oke Gen, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga sih ilmu ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur pemula yang baru terjun di dalam dunia jamur tiram dan memiliki tetap semangat belajar dan sabar menjalani usahanya di dalam dunia jamur tiram Gen. Jadi saya sangat senang sekali ketika Anda itu terus belajar di dalam dunia jamur tiram. Mungkin suatu saat saya akan bisa belajar dari pengalaman sahabat-sahabat jamur semuanya, karena saya ini masih tidak tahu apa-apa, cuma tahunya saya seperti inilah. Oke Gen, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur pemula yang baru terjun di dalam dunia jamur tiram. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur yang lainnya Gen. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.